Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 332 ayat 1 dan 2. Ibadah penghiburan ini dilaksanakan dan berlangsung di dalam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami datang dan sujud menyembah dan memuji nama-Mu. Kami memohon kepada-Mu ya Tuhan, sertailah ibadah penghiburan ini berjalan dengan baik. Berilah kami hikmat dan pengertian menyampaikan kata-kata penghiburan bagi keluarga, sehingga mereka mendapatkan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 285 ayat yang pertama. Good.
Ya, riwayat hidup dari ibu kami atau Inang BRN Situmorang, nama lengkap Barita Remi Melva Situmorang. Orang tua ataupun kami ada siswa WB Situmorang, pengguru Gurus Sihaan. Ibu kami adalah anak ke-6 dari 7 bersaudara. Dari yang pertama adalah keluarga Sihaan, keluarga Luban Toruan, keluarga Huta Barat. Kebetulan kita sama-sama Huta Barat juga tulang kami Aobi Situmorang adalah tulang di sini. Dan inang tua Nainggolan, dan mami yang ke-6, dan tulang BRK Situmorang, dan tulang Cimanjutak ada di sini. Mami lahir tanggal 22 November 1939, kembali menghadap kepada Tuhan Yang Maha Kuasa pada tanggal 24 Juli 2024. Jadi umurnya 84 tahun 8 bulan. Menikah umur pada tanggal 15 Oktober 1965 dengan kami sini NS Huta Barat, dan kami anak-anaknya ada 4 orang laki-laki. Abang kami Daud di sini, saya sendiri Sam Huta Barat, menikah dengan Sarah Pasaribu. Kami punya 3 orang anak, Devian, Clarita, dan Marcelo. Adik kami Rino Huta Barat menikah dengan Dewi Ninggolan, dan 3 guru, Isabella dan Alexia. Dan adik kami yang paling kecil Bernard Huta Barat menikah dengan Jolan Kovek. Ada 1 orang anak Nordi Huta Barat. Mungkin begitu riwayat hidup dari orang tua kami. Ketika mungkin sedikit diinformasikan. Oke, ya. Yang mungkin diinformasikan sedikit dari orang tua kami. Ketika meninggal itu dalam keadaan yang baik, dalam keadaan sakit dan sudah berumur. Mungkin bisa saya tambahkan, mami kurang lebih sudah mendapatkan stroke mungkin sekitar 20 tahun. Jadi selama ini lebih banyak handicapnya, walaupun begitu mami tetap selalu dekat dengan papi, selalu datang ke gereja bersama-sama dan selalu memberikan support kepada kami dan doa untuk tetap memegang teguh, tidak melupakan Tuhan sebagai satu-satunya juru selamat. Itu yang selalu kami pegang teguh. Kiranya kami mungkin ada kekurangan dapat dimaafkan. Itu yang mungkin saya dapat share bagian dari riwayat hidup. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada pihak keluarga yang telah menyampaikan tentang riwayat hidup almarhum. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 362 ayat 1 dan 2. Tuhanku, ku dengar suara
seksi pria, kami persilakan seksi pria. Yang kami kasihi keluarga Matua Yesus MS Kota Barat. Di sini kami seksi pria UKP Menteng kembali menyampaikan kata-kata pengakuran atas berpulangnya ibunda yang kita semua kasih. Mungkin dari pertama saya sampaikan kepada Pak Sedi Tongan, Ketua kita seksi pria juga untuk menyampaikan. Keluarga di sini semua yang berduka atas meninggalnya ibu kita tercinta. Bapak kami di sini, Pak Kota Barat, terus Lai kami, Kota Barat, dan keluarga semua. Kami beserta kalian di dalam menerima cobaan yang datang kepada keluarga. Kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Satu yang perlu kita ingat, kalau hartamu di sana, hatimu pun di sana. Mama ini adalah modal utama iman kita. Walaupun dia selama 20 tahun menderita stroke, tetapi selalu setia bersama Pak Kota Barat dan keluarga ke gereja. Kadang-kadang tidak sanggup duduk dengan tegak. Istri saya sering membantunya karena kami sering di belakangnya duduk. Kami tahu persis betapa sayangnya Pak Kota Barat kepada ibu kita tercinta. Panjang umur Amang sekarang sudah hampir 90 tahun ya, Mang. Itulah umur yang diberikan Tuhan kepada Bapak dan Ibu. Puji Tuhan, sampai akhirnya Inang meninggalkan kita dengan pikiran yang terang. Kami sangat bergembira dan senang melihat Amang Kota Barat yang selalu setia mendampingi Bapak. Tetapi Tuhan Yesus lebih sayang daripada kita, daripada kepada ibu kita itu. Karena Yesus memanggilnya orang-orang percaya seperti mama ini, seperti bapak ini, bahwa rohnya akan ditempatkan Tuhan di paradise. Lai kami Kota Barat ada di Amerika, ada di Singapura, tidak pernah lupa kalau libur pasti pulang ke Medan. Paling tidak mengajak orang tua ke Jakarta. Paling tidak mengajak bapak dan mama ke Singapura maupun ke Amerika. Kelakuan anak seperti Anda inilah yang sangat diharapkan oleh orang tua. Mertua bawa aman, karena engkau tetap hormat kepada orang tua. Tuhan memberkati keluarga yang ada di luar Jakarta, yang di Singapura, di Amerika. Kami tetap berdoa
kepada keluarga Pak Huta Barat, agar Tuhan selalu memimpin di dalam perjalanan hidup kita sepanjang umur kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, terima kasih sekali lagi mewakili seksi PKP Menteng. Kita terus penanggungan, terus bercita atas seperti orang tua yang kita cintai. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Terima kasih kepada seksi pria. Penghiburan selanjutnya kami beri kesempatan kepada seksi perempuan. Terima kasih mengucapkan kepada kita semua. Boleh kita hadir di dalam acara penghiburan untuk keluarga besar, keluarga diberkati, keluarga besar Amang Huta Barat semua di sini, dan kedua dan Citumorang ada bersama kita sekarang di sini. Kepada Amang Huta Barat, kami dari seksi perempuan Amang mengucapkan turut berduka cita Amang ya, atas berpulangnya Inang yang sangat kami kasihi, dari seksi perempuan yang sangat kami kasihi dan kami sayangi. Amang sudah berangkat menuju rumah Bapaknya di surga. Kami yakin dan percaya rohnya ada bersama Bapak di surga. Jadi Amang, saya akan cerita sedikit tentang dengan Inang ini. Kami datang tahun 2003 barangkali ke GKP Menteng. Amang dan Inang baru pulang dari Amerika, nggak salah. Di situ kami lihat sehat betul Inang. Terus tidak lama kemudian stroke dia di situ dia. Jadi selama stroke itu kami lihat Inang ini dan Amang rajin ke gereja, tidak pernah ketinggalan, terus datang terus, walaupun bagaimanapun Inang di kursi roda tetap datang untuk memuji Tuhan. Terima kasih pada Tuhan bahwa Amang dan Inang boleh datang dalam keadaan apapun, kesehatannya tetap datang berkumpul memuji dan memuliakan Tuhan di rumah Tuhan di GKP Menteng. Terima kasih Amang ya, boleh datang bersama Inang. Dan kami di sini untuk keluarga besar kami juga mengucapkan turut berduka cita ya di dua belah pihak. Jadi sehatlah Amang, panjang umur Amang. Inang sudah sembuh sakitnya, panjanglah umur Amang, sehat badannya Amang. Itu yang kami bilang. Dan aku satu yang sama Amang ini pernah satu kali dia bilang gini, gigiku suka sakit. Terus saya bilang gini, Amang, ayo biar sembuh giginya, biar sehat giginya, pakailah odol yang demikian, saya bilang namanya. Dipakai sama Amang ini, dituruti Amang ini baik sekali, segala obat mau dia membelinya gitu. Rajin ke apotek, dia sendiri rajin ke apotek, satu tas itu obat di bawahnya selalu. Terus saya bilang dipakainya. Satu kali saya datang lagi berapa minggu kemudian kami jumpa di lansia. Hei Maria, Dokter Bing, kau dokter gigi kau ya, kata gitu. Lah kenapa kan dokter gigi aku? Sehat gigiku, tidak sakit lagi. Puji Tuhan Amang ya, itu dari Tuhan itu Amang, bukan dari saya. Sehat gigi Amang, kalau sehat gigi Amang tentu semuanya sehat ya Amang ya. Jadi itulah satu kenangan untuk Amang ini juga, saya katakan demikian. Sampai tidak Amang bisa datang lagi ke gereja di lansia juga Amang.
kami cari-cari Amang, tapi kami percaya Tuhan akan memberikan umur yang panjang kepada Amang dan badan yang sehat. Demikian juga dengan keluarga besar yang ada di luar Jakarta, kami mengucapkan turut berduka cita dan salam kami untuk bere kami yang ada di Singapura ya. Salam kami dari tulangnya, dia tenang kalau jumpa tulang, gak pernah lupa dia kalau jumpa dengan kami di Jakarta. Jadi sebagai maju kudok kami sian seksi perempuan ini, dan kami akan kita bernyanyi untuk menghibur keluarga besar Huta Barat dan Situmorang. Terima kasih kami sampaikan kepada seksi perempuan. Sekarang kami beri kesempatan kepada paduan suara Stola Gracia. Silakan. Dia manami nahi hormatan nahi yang nahi naholongan disonjong sembrami amam siang paduan suara Stola Gracia. Memang tiki hari-hari nasalku nong jumolo dia nak Tuhan kah inang nahi naholongan siat tonga-tonga saya si tahun naworak to nama
tanyang nami at tongdo pita-pita nami tuamat dari bata pertingkat basai saya dipagugui mama pilihan hai paso pilihan lasni roha lama dalani menguduji akan ngulu tujuan niari nakpe suapala di lagu nyamang be ina masona di inganan hasurangannya sunguni nak tok apa paramu pinoparmu amang tangan nangat tong saya tong ma ditangani Tuhan sada donoku tuamang nenek do sada ede sian di PT 270 sian pasahap masudena nahi noloson mi tude bata jahoba pardengkan basai ay guru di mana do salu tano do lau latte ditangi colo ditahi colo ma sai sakak naru nasa na badual tu pijon tugikon habosam jahoba di batam di sima da botongmu sinakak di roham dan adong punana hoso aku tangiang dodalanna asa tarulio songon hatani alak patak nama tu tinapin na buluk siarong pahen kurang ni pora-pora saya tibu na hati salpur jala seroma silas ni roha gajang nina tiang ni rumah gajang ado yang ni pos sobo gajang dari latuan tak umur di tanam jumoloi saya guru magajang amat tong umurnya kapaparang na poso tujulan nario na burat tano-tano ranggit masih rangkoma badat tabe badadon saya totita masih kurang songo pasikok pun hata aku lampu cakap memang maret di lebih hati jangan khawatir Siapakah di antara kamu
kasih kami ucapkan kepada paduan suara Sola Gracia. Kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita bernyanyi dari PKJ 258 ayat 1 sampai dengan 2. Kita akan memasuki kata-kata penghiburan yang kedua, dimulai dari perwakilan dari jemaat Pondok Rangon. Kami persilakan. Kepada Bapak Ibu yang kami hormati dan juga keluarga Bapak Ketua MS Kota Barat yang kami kasihi, mewakili jemaat Pondok Rangon, kami menyampaikan turut berduka cita atas dipanggilnya ibu kami, Ibu Situmorang, beberapa waktu yang lalu. Jemaat Pondok Rangon tidak pernah melupakan dengan ibu kami karena beliau juga senantiasa menyertai dalam pelayanan Bapak MS Kota Barat selaku koordinator pelayanan pos kebaktian GKP Pondok Rangon sekitar tahun 1995, sekitar 5 tahun sebagai koordinator pelayanan pos kebaktian GKP Pondok Rangon. Ibu ini sangat ramah bagi jemaat Pondok Rangon dan mudah tersenyum dengan kami-kami yang adalah orang-orang kampung Pondok Rangon. Pada saat itu memang nggak terlalu banyak, hanya sekitar 7 atau 8 kakak pada waktu itu. Tapi puji Tuhan,
Bapak Emas Huta Barat selaku koordinator pelayanan pos kebaktian GP Ponorogo terus maju dan berkembang meskipun agak lambat perkembangannya, tapi ya puji Tuhan lah bisa semakin berkembang. Kami tidak pernah melupakan dengan apa yang sudah Bapak Ketua MS Huta Barat lakukan untuk GKPI Ponorogo. Doa dan harapan kami untuk Bapak MS Huta Barat dan juga keluarga senantiasa diberikan kekuatan, diberikan kehiburan dari Tuhan sendiri. Salam dan juga jemaat Ponorogo yang pada saat ini memang tidak bisa hadir, hanya saya yang bisa hadir menyampaikan salam kepada Bapak Ketua MS Huta Barat dan juga keluarga. Demikian yang bisa kami sampaikan. Tuhan memberkati. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Penetua Hadi yang mewakili GKPI Ponorogo. Dilanjutkan dengan kata penghiburan oleh seksi lansia. Kami persilakan seksi lansia. Kepada hadirin semua, selain saya sebagai ketua lansia, pada kesempatan ini saya bukan bicara kepada saudara kami yang memang sudah di acara waktu itu, tapi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang hadir dan juga pada waktu kami kemalangan sampai dengan penghiburan. Kami mohon agak kiranya kalau ada salah satu daripada kami, mohon dimaafkan karena beliau itu sudah agak artinya kita terima kasih juga beliau berangkat dengan baik, karena sebenarnya saya sendiri kalau di gereja nggak pernah hidup dekat beliau ini, banyak ceritanya saya nggak tahu apa yang harus saya katakan. Jadi saya mundur aja ke belakang dengan sakit hati karena ceritanya banyak tapi saya nggak ngerti kecuali bahwa saya itu ada apa katanya memang bahwa gitu ya. Jadi pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh GKPI apapun itu namanya. Apalagi waktu itu beliau nyanyi enak-enak nyanyi, jadi pengen masuk kumpulan apa ini nyanyinya enak-enak gitu ya. Karena kalau kami lansia nyanyinya itu udah melelep-elep ya. Jadi enggak ya, enggak ngaku kan, kalau saya ngaku karena suara kami sudah tidak suara asli lagi. Jadi kepada seluruh anggota GKPI yang hadir atau tidak hadir, saya sebagai mewakili keluarga Situmorang mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua yang hadir pada waktu itu ataupun tidak hadir yang mendoakan dan segala-galanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dan ini semua adalah atas nama keluarga Situmorang, saudara daripada almarhum kami. Sekarang saya kasih kepada siapa ini? Pak Saleh katanya. Jadi biarpun jelek, tolong nanti ditepukin ya, nyanyi dong. Yang kami kasihi keluarga besar Amang Penatua MS Huta Barat yang hadir di sini, ada Daud, ada Sam, Bernard dan Torino, tidak ada di sini. Keluarga Huta Barat, BKK saya bilang dengan kawan-kawan, karena keluarga Huta Barat ini seturpuk. Besan di sini, itu di sini,
banyak. Jadi saya mengatakan seluruh keluarga besar Huta Barat. Saya diutus lansia. Kayaknya kalau dari yang berdiri ini saya yang paling muda. Saya yang paling muda. Jadi yang muda yang diutus. Kami dari rekan-rekan lansia Huta Barat turut merasakan duka cita atas kepergian inang yang kita kasihi. Saya selalu tersentuh kalau lihat bagaimana Amang Mekobasina setiap minggu mengurus segala sesuatu apa yang untuk inang. Jadi ini jadi khotbah yang hidup bagi kami yang muda-muda itu. Tapi sudah tua juga. Tapi ini benar-benar khotbah yang hidup bagi kami, Amang. Bagaimana seorang laki-laki, seorang pria, seorang ayah, seorang suami memberi perhatian luar biasa. Dan inang itu sendiri juga sudah berkhotbah bagi kita. Gak pernah wajahnya cemberut. Selalu gaya dengan topinya, dengan bajunya, dengan gelang-gelangnya yang merah. Saya pernah puji, wah bagus sekali gelang inang, besoknya dikasih istri. Habis itu gak berani lagi aku puji. Iya, beliau sangat care, sangat perhatian. Kadang-kadang kami berkomunikasi ya, sebagian saya mengerti. Mana inang tadi? Saya sebagian mengerti, sama-sama ketawa kami. Nah, ketawa apa yang dia sampaikan itu. Jadi berbahagialah Sam, berbahagialah Daud, Torino, juga Bernard punya ibu yang sebaik itu dan punya ayah yang pantas jadi teladan buat kita semua. Mereka berdua sudah lansia, tapi khotbah legasi yang ditinggalkannya untuk keluarga-keluarga kita yang ada di gereja ini, khususnya untuk anak-anak, luar biasa. Kita tiru lagi. Kita tiru lagi. Kami masih berdoa, masih terus meminta supaya Amang sehat. Kami masih melihat khotbah yang hidup itu hidup dalam gereja kita. Ya Amang ya. Anak-anak yang penuh perhatian, yang mana anak kalau saya lihat dengan cucu-cucu datang, kayaknya Amang dan Inang nggak wajahnya itu langsung bersinar bahagia. Jadi sekali lagi Amang, kami dari lansia walaupun mengatakan turut berduka cita, tapi dalam hati kami memuji dan bersuka cita bahwa kami pernah hidup berdampingan dengan Inang, khususnya dengan Amang juga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kami menyanyikan biasalah lagu kita, Mang. Tuhan Yesus si permana. Mas do Mama Mangentema. Sudah ada di HP kita, di HP lansia. Saya
masih ada yang nampak. Itulah kata-kata penghiburan dari lansia. Terima kasih. Terima kasih kepada Amang, Inam, dan seksi lansia yang telah memberikan kata penghiburan yang luar biasa. Saya sendiri kalau melihat seksi lansia, mungkin banyak yang tidak tahu pada saat COVID merajalela di negara kita di dunia, yang pertama kali kami tampil tidak melalui Zoom adalah seksi lansia. Kata penghiburan yang terakhir kami persilakan dari Mari kita para majelis di Kabupaten Menteng kita maju ke depan. Penghiburan. Namun sebelumnya sekali lagi kami menawarkan kepada kita semua, bagi yang tergerak untuk kami menyampaikannya, kami silakan. Ada dari Bapak Ibu. Baik, kami dari majelis, saya sendiri sudah pernah menyampaikan di rumah duka. Jadi pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Bapak Sekretaris Keuangan Bapak Penatua David Syarif. Terima kasih untuk para jemaat yang memberikan kesempatan bagi saya menyampaikan kata penghiburan, dan juga nanti mungkin ada di antara kita mau menambahkan, silakan. Untuk keluarga Amang Huta Barat, Bang Sam juga dan Bang Daud ya, dan juga Kak Dahlia. Kami di sini hadir mewakili Majelis Jemaat GKP Menteng, mengucapkan turut berduka cita dan turut merasa kehilangan atas dipanggilnya Inang Urus Tumorang beberapa waktu yang lalu. Saya melihat perjuangan Pak Huta Barat untuk membawa Inang ini, mendampinginya ke gereja sudah cukup lama ya, bertahun-tahun lah saya lihat ya. Dan setiap bergereja, Inang ini tidak lupa juga menyapa setiap yang dilaluinya, meskipun dengan kursi roda pasti disalam, ya dengan senyum, dan itu suatu kenangan yang sangat baik bagi kami para generasi muda, bagaimana seorang orang tua mau menyapa yang lebih muda. Dan saya boleh saksikan, meskipun gereja kita sudah menyediakan ibadah secara live streaming, yang dimana sebetulnya itu bisa memfasilitasi orang-orang tua kita yang sakit untuk beribadah, tetapi tetap aja Inang sama Amang datang ke gereja. Mungkin dia merasa bahwa bertemu dengan orang-orang gereja itu secara langsung itu suatu obat juga mungkin bagi Inang sama Amang ya, untuk tetap marsal gitu di gereja kita. Jadi ada banyak yang boleh kami lihat sebagai generasi muda dari perjuangan Amang dan Inang di dalam tetap datang beribadah ke gereja ini, meskipun dalam suasana sakit. Di samping itu kami boleh melihat bagaimana kesetiaan Amang Huta Barat mendampingi Inang yang sedang sakit dengan sabar terus mendampinginya. Dan itulah seperti apa yang disampaikan Pak tadi, saya kira ya, ada kedamaian dari Amang melihat Inang, dan Inang juga damai melihat Amang, dan tidak jadi marah-marah bawahnya seperti yang Pak tadi. Dan kiranya itu bisa menjadi cerminan juga bagi kita untuk bagaimana kita boleh memelihara orang-orang yang kita kasihi meskipun dalam suasana sakit. Kami tetap merasa bahwa Amang pastilah merasa kehilangan atas kepergian Inang ini ya, yang sudah sekian puluh tahun bersama-sama. Sekarang Amang jadi sendiri. Anak-anak juga
di perantauan. Tapi kalau kami melihat dari wajah Amang, dari mulai di rumah duka UKI, kelihatannya Amang sudah diberikan Tuhan kekuatan untuk boleh melewati ini semua. Dan itulah harapan kami untuk Amang Huta Barat. Meskipun Amang juga masih kurang sehat, sekarang udah di kursi roda, tapi kami yakin dan percaya atas keyakinan Amang pertolongan Tuhan, ini semua boleh Amang lalui. Dan demikian juga saya lihat keluarga, anak-anak begitu perhatian sama Amang. Mereka tetap boleh memberi semangat juga untuk Amang untuk boleh selalu bersama-sama dengan Inang di dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu kami meyakini bahwa hidup kita ini memang kita nggak mampu untuk memilih kapan kita harus meninggal. Tapi Tuhan telah memberikan berkat bagi keluarga Amang, memberikan umur panjang 84 tahun. Itu suatu karunia dengan sakit yang begitu lama. Dan itu boleh kita saksikan bagaimana kebesaran Tuhan untuk memberikan kenangan mungkin ya dalam kehidupan Amang, Inang, dan juga contoh bagi kami jemaat GKP Menteng ini. Kami menaruh hormat kepada orang-orang tua kami yang lansia seperti Pak Sion bilang tadi itu, dan kita semua juga di sini orang-orang tua kami menaruh hormat karena dengan apa teladan yang boleh diberikan oleh para orang tua kami di sini, sehingga gereja kita ini tetap boleh tumbuh dan terpelihara dengan baik. Itu tidak terlepas dari peran dari Amang Huta Barat juga sebagai penatua senior dan juga teman-teman Amang, penatua senior dan Bapak Ibu lansia yang lain. Untuk itu sekali lagi kami mengucapkan turut berduka cita kehilangan kepada Amang dan seluruh keluarga. Dan nggak lengkap juga kalau tidak ada upasa kata Arya. Jadi kami sampaikan juga upasa tobat misi madungu tutup misi mamora salpo menalungun Roma akalas niroha. Demikianlah yang kami sampaikan. Kami sampaikan kepada Pak Burjam, barangkali ada yang lain lagi. Baik, demikianlah Bapak Amang Huta Barat dan juga secukup orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada majelis untuk menyambut pemberitaan firman yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Lordi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 383 ayat 1 dan 3. Sungguh Puji
tunduk padanya. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita dari Kejadian 23 ayat 1 dan ayat 2. Sarah hidup selama 127 tahun. Sepanjang itulah umur Sarah. Kemudian Sarah meninggal di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisi Sarah. Demikian firman Tuhan. Saya pilihkan firman ini sambil saya merenungkan bagaimana juga waktu nanti dalam usia tua terjadi hal yang sedemikian rupa. Abraham pasti lebih umurnya dari 127 tahun merata. Jadi saya berpikir seperti ini tentang kasih, rupanya tidak ada pembatasan. Dan saya melihat juga Amang Huta Barat waktu Inang meninggal juga ratapan yang tertahankan. Saya lihat wajah itu, dan di sini saya sadar bukan lebih meratap kematian dalam usia muda dibanding usia tua, tapi yang saya lihat faktor kasihnya tidak akan pernah membatasi kadar dari kasih itu. Mungkin cara orang yang muda dengan yang tua itu berbeda, tapi soal kandungan kasihnya itu ternyata tidak berbeda. Jadi setiap ada peristiwa di jemaat seperti yang dialami Amang Huta Barat, saya selalu memilih ini. Karena memang Abraham duluan menjadi budak dalam sejarah orang yang percaya. Jadi kalau bisa kita samakan, Amang juga orang percaya. Dalam hal ini juga telah mengalami satu kemiripan. Yang kedua, kalau kita lanjutkan firman ini, Abraham tidak berhenti dalam ratapan, dalam perpisahan. Juga kemana istrinya dikuburkan secara terhormat. Memang orang Bani Het menyediakan tempat, tapi rupanya si Abraham punya kerinduan. Ada gua Mapela, itu yang dia rindukan, tapi dia tidak punya hak atas hal itu. Tapi kerinduannya supaya istrinya dikuburkan secara terhormat itu, Tuhan juga merestui.
Jadi kemiripan orang Batak luar biasa juga dengan orang Yahudi ini, dengan orang Israel ini. Pasti juga Amang Huta Barat waktu berpisah dengan Inang Boris Tumorang, pasti saya tahu rentetannya itu kemana ditempatkan. Dan bukan karena banyak uang makanya di San Diego, tapi saya lihat ada kerinduan kemana itu ditempatkan dengan hormat. Tapi sekali lagi saya bukan menggiring kita untuk suatu tempat kuburan, tidak. Tapi kandungan ini yang saya maknai tidak berhenti hanya meratap, tapi juga ternyata harus diselesaikan kemana dia dikuburkan. Jadi ada sesuatu bagi orang percaya itu bukan soal hidupnya di dalam Tuhan, tetapi hidupnya bersama pasangannya juga. Jadi Amang Huta Barat semuanya sudah selesai. Memang itu kata firman Tuhan. Yesus juga meninggal, dia katakan selesai. Tetapi selesai maksudnya terwujud pengampunan atas semua apa yang terjadi di dalam pelayanan Tuhan dan bersama jemaatnya juga. Jadi Amang juga sudah selesai juga pengampunannya. Karena ada orang seperti itu sampai meninggal pun masih dendam, itu nggak bisa. Siapa bilang tidak ada kesalahan orang tua kepada anak? Dan siapa bilang tidak ada kesalahan anak kepada orang tua? Tapi ini sudah selesai. Seperti yang biasa saya katakan juga, saya pernah dilawan anak saya. Nah berarti ada kesalahan saya juga. Tapi salah juga anak saya, kenapa melawan? Tapi itu harus selesai. Karena kasih yang sedang ada bagi kita itu sedang tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, karena dia kekal. Jadi bagaimana sedihnya Amang Huta Barat ini, saya yakin mau tahun berapapun Inang ini berangkat sama sedihnya itu, karena kadar kasihnya sama. Jadi berbahagialah Amang, sudah diberi Tuhan waktu yang panjang bersama Inang. Jadi Amang Huta Barat ini yang luar biasa saja. Biasanya mobil yang pakai bendera, tapi kursi rodanya pakai bendera. Memang betul-betul merdeka Amang ini. Dari penjajahan dosa itu betul-betul merdeka. Entah ini siapa yang nggak tahu saya. Jadi ada di sini juga Inang baunya, Inang baunya ya, Inang Boris Majunta ya. Besannya juga di sini yang besar itu Inang Berritona. Ya kumpul semua di sini keluarga. Ada Inang Huta Barat juga, tantenya si Ria. Jadi luar biasa saya lihat orang Amang. Oh iya, Inang orangnya dari mamanya Anggia ya. Oh iya. Betul. Ini luar biasa. Memang udah dilihat siang dia tahu. Jadi ada dalam hal ini saya lihat sukacita apa yang dibawa Tuhan. Memang saya seperti itu Bapak Ibu dan Saudara. Setiap ada ibadah, saya pasti menunggu sukacita apa yang mau diberikan Tuhan. Nah, gitu. Jadi saya bersukacita bukan karena saya tidak mengenal luka, enggak. Karena kita tetap membicarakan kasih Kristus di dalam setiap ibadah. Apalagi itu tentang penghiburan. Karena penghibur yang sesungguhnya adalah Kristus. Kata-kata manusia tidak bisa menghibur. Sesederhana apapun firman Tuhan, ternyata itulah penghibur kita semua. Jadi saya memperhatikan dari tadi Amang Huta Barat dengan Amang Sem, Amang Daud, panggil Amang dulu ya. Inang Huta Barat di sini,
memang ada keteduhan yang luar biasa. Dan waktu masuk tadi saya bilang sama guru jemaat, waktu prosesi masuk ke gereja, ada Daud gitu. Memang guru jemaat rindu sekali kehadiran Daud terus di dalam gereja. Asal sonang naik jauh harganya guru jemaat. Inilah yang hidup yang sesungguhnya bagi kita semua. Tidak semudah yang kita bayangkan. Tetapi orang juga berpikir, apa kelebihan percaya kepada Yesus daripada yang tidak? Toh sama-sama menderita, sama-sama berduka. Kelebihannya ternyata ada. Sama-sama berduka orang yang tidak mengenal Kristus, sama-sama berduka orang yang sungguh-sungguh ada di dalam Kristus itu. Tetapi penghiburan akan dia terima dan akan dia hidup. Itu yang berlaku. Maka orang yang tidak ada di dalam Kristus, penghiburan itu tidak ada baginya, sehingga berkelanjutan terus kesedihan itu. Bahkan dia akan merasa sia-sia dan hanya satu permintaannya, tumagon na mau langge, tumagon mau mati. Marupasain askinan jadi tetap terpancing otik. Jadi atau tumagon mau langge unang sikor. Jadi tumagon mau mati unang menghulu. Itulah penderitaan bagi orang yang tidak mengenal Kristus. Hampa semua. Tapi yang mengenal Kristus, dia tahu ada penghiburan baginya. Dia busuk. Jadi semangat terus sama. Soal waktu Tuhan yang sungguh-sungguh tahu. Dan tidak ada solusi dengan berkata songo pakrimon niakana so porsiai tumang mamade. Itu bukan solusi bagi orang percaya. Tapi di Mazmur 150 itu juga menggenapi selama kita bernapas harus memuliakan Tuhan. Jadi sehat-sehat mamang ada tabaran. Martulang dua saudara koni. Assalam jono. Marlae mah tu alat lain sisen. Terus sidang. Ale mau gereja oras lain, nak sama dia. Jadi lain nomor tawaran juga. Wama somon siri akan mudar minggu tabarat tarung di kan. Ya, saya juga seperti itu. Dengan anak hasil sudah utabaran pada begau dada. Budak potong di penjara pada utabaran. Lain seperti itulah. Menghargai yang ada bagi kita sekarang dan itu bersumber dari Tuhan. Pasti kita hargai mau dimanapun kita. Jadi di pas-pas Tuhan mah, keluarga mah tetap sabar, bertekun, makin dengan lansia, dengan nyamang lansia, dan dengan lansia, dengan nyamang lansia menyemangati Yesus ngoluni tondiku. Itu kan nakin lagi. Yesus si Parmana, Tuhan Yesus si Parmana. Bahasa oleh dua ayat. Tapi memang terlalu irit tuh awan. Serina itu apa ya naik. Itu terus terang aja selama saya di Jakarta ini, memang saya merindukan Kuende. Dia mulai dong nak ini kesempatan kemarin PD satu dah saya naik kamu bah. Dari bawah juga. Memang ada kata dalam bahasa Batak itu yang enggak bisa kita terjemahkan begitu mudah. Tapi langsung kena ke hati, apalagi naik ni yang menglui nakinan itu. Itu langsung menusuk. Nasudah dia namanya itu nakinan. Nadi atau naik, di ayat itu betul menusuk ke hati. Karena
ternyata Kristus itu juga bekerja dalam kesedihan. Jadi masa mau lumur roha niete on ete hari untuk Kristus. Memang Tuhan seperti yang difirmankannya itu dekat kepada orang-orang yang letih lesu. Jadi jonok do Tuhan itu dah. Jadi tetap bersyukur. Itulah dulu firman Tuhan bagi kita. Nasong tadi berengan kadongan dulu dah 3 minit na yang non jadi tahun kawan. Dam raden. Jadi asal asro hatta pusimatu hatta martanya kita. Ali jabuba debata amanami Tuhan para sirohana sumurung tongot tutu kepunami si Abraham tong petumatangi si bani di naunggok umur nataya lebih 120 tahun hot doholong ni rohana tu kepunami si Sarah Songoni magulay tumihami polong nasiyan ko'y tangadong itu maribar marhite inanan to at tapatik iyan ala holo naman to niyatam polong dunong balga siyang salud ala holo ng polong isatil atong ramote manang tabara ito nga nilatuan na jalan songot siya Abraham matutuiban totong margua ala ni hapor siyang nang sunya kapinopar na besang na totong ramoti asat gabe pangapulion na sumurong tong nasyan ko'y marhite ang kapinopar na itongan niya kalasirohe siuluy di bata na sila tong nang soni dinarap kami ng dohot at keluarga besar sa barat ng nasida na marbesan do na marlain na marindahula sude tahir ragam ni paspasunde na makorpon mo lunebar dito anibon nasida ng soni ruas ni Uriam na dilokototong kolong nasyan ko'y dinarap kami pasanapon ko marhite pangapulion dua sama bason martabat-tabat matutu buko ditongan ni Muriam lo pasanapon ho ditongan ni saluha karya minul na penasama urasin ang hamisan dosa pengoleson nami merite Kristus Yesus magtanyakan to. Amen. Terima kasih Bapak Pendeta yang telah menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua. Sekarang tiba gilirannya untuk menyampaikan kata sepatah dua kata dari keluarga. Kami persilakan. Terima kasih dari keluarga besar Huta Barat, khususnya untuk almarhum ibu kami, Derham Budi Tumorang. Kami sampaikan dari perubahan hati kami yang sebenarnya untuk berterima kasih atas semua support dan simpati atau dukungan doa atau moral dan spiritual buat kami, sehingga kepergian dari orang tua kami dapat berlangsung dengan baik, mulai dari acara di rumah duka dan semua prosesi acara penghiburan dan sampai membawakan orang tua kami ke tempat peristirahatan yang sementara di Kerawang dapat berlangsung dengan baik. Kami hanya bisa menyampaikan terima kasih atas semua dukungan tersebut. Itu semua dapat berlangsung dengan baik atas kerjasama ataupun rasa persaudaraan kita, rasa ikatan kekuatan
persamaan dalam jemaat, khususnya GKPI Cikini. Juga kami berterima kasih untuk Amang Pendeta di bawah, juga seluruh majelis GKPI, Ketua Majelis Buya, juga Amang Syaripan, juga Ketua Tambulan. Juga di sini ada banyak ketua lainnya yang mungkin kami tidak secara khusus dapat menyampaikan satu persatu. Itu bukan atas kesengajaan kami. Kami berterima kasih juga untuk kaum lansia, di mana Mami yang tetap selalu bersama-sama dan mengingatkan kami untuk bergereja dan mengingat Tuhan. Juga untuk kaum perempuan, kaum ama, dan juga paduan suara Sulawesi. Mungkin kalau ada yang terlupakan, mohon dimaafkan. Dan juga mungkin dari proses yang bisa kami ingat, mungkin komunikasi antara karena handicap dari Mami selama 20 tahun, mungkin banyak komunikasi yang dia sampaikan tidak dapat disampaikan dengan baik. Kami mohon maaf apabila itu menjadi batu sandungan buat komunikasi. Dan juga buat semua keluarga yang hadir di sini, dari keluarga Situmorang, keluarga Kota Barat, dan juga Pak Musik, Pak Tulus, juga mungkin dari khususnya juga ada di sini dari kami Ria yang terus memberikan support yang baik, khususnya itu sampai itu suatu luar biasa yang mungkin itu satu talenta yang ya kami juga cukup merasakan komunikasi melalui WhatsApp group dari KPI, dari kami di seluruh dimanapun kami berada, kami dapat menerima informasi ya apa yang terjadi, dan juga itu akhirnya kami mengalaminya, dan saya melihat itu suatu ya usaha yang luar biasa, mungkin talenta yang secara khusus ya banyak orang-orang yang dapat melakukan itu tanpa pamrih. Itu yang kami anggap bersyukur dan terima kasih. Juga buat di sini ada itu kami juga mungkin saya sedikit sampaikan ke Dahlia. Kalau kami dulu masih kecil menyampaikan Kak Nona, karena kami waktu di Medan dulu dari kecil sebelum kami lahir, Kak Nona ada juga beberapa guru dari Barat yang dianggap sama Mami itu adalah anak, jadi suatu guru. Jadi kami juga besar bersama-sama, dan kami menganggap bahwa walaupun kita berbeda dari secara orang tua, tapi jadi kami yang menganggap kakak. Jadi Kak Nona, mungkin ada juga kakak-kakak lain dari keluarga Kota Barat, kami sangat dekat sekali. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Saya mau mengingat sedikit lagu, kalau saya maaf lain si Tuhan mungkin tidak si Otang ya maaf, saya anggap karena ada kata-kata yang mungkin dalam bahasa Batak yang lebih mengena ya, bisa mengingat. Kami mau mengingat, saya mau mengingat sedikit dari opung kami, si Tua WP Situmorang. Kami besar di Sriwijaya. Opung kami salah satu yang sangat kuat sekali dalam mengingatkan kami untuk selalu bergereja. Bahkan kalau pagi hari, kalau kami tinggal di rumah, Opung selalu bilang bangun pagi sama-sama mungkin jam 7 di sama-sama. Setiap hari kalau kami singgah di situ selalu mengingatkan kita berdoa, baca Alkitab, sebelum tidur kita sama-sama berdoa, baca Alkitab. Jadi ada satu lagu yang mungkin ini lagu dari keluarga Situmorang, semua menjadi suatu kesan. Bahkan Mami selalu menyanyikan lagu ini, karena itu kami anggap kami semua tahu ya. Mungkin kalau ada yang bisa, saya bisa buku ND 66, dia bantah dengan baca ayatnya ya. Di Batak baindongan mi lau mamula kulawan. Di
rohani. Terima kasih dari keluarga yang memberikan keberkahan untuk menyambut berkat dan doa penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta kita. Mengakhiri ibadah penghiburan ini, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 367 ayat 1. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan setia adalah Bapa dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak terima kasih kepada penghiburan yang telah selesai. Kita akan berikan salam kepada amal dan keluarga. Kita mulai dari sini, Pak. Iya, salam dulu aja, biar cuma. Ulia, ini kita boleh.
saudaranya gitu, saudara Tabarat itu Aji mah takut nyariin kan mertua tuh yang seperti ya kan. Saudi ini tahu. Iya, jarang lagi. Ini si Bang Rino lagi ngeliat ini. Oh Rino, mana dia lain kali lah itu. Mama lah masih yang Rino ini. Halo. Itu mandok lah ya. Rino transfer duit dulu Rino. Lihatnya dari lihat di laptopnya si Renha. Sini mana Nantulang? Mana? Ren. Ajak Inang dua. Oh, oke. Ada. Duduk aja lah dia. Oh,
handphonenya? Lebih mahal handphonenya dari tiang ini. Aku goyang lupa, rupanya ini jatuh kalau. Ah, iya. Agak jauh aja sini. Nah, enggak.
Iya. Jaga jarak ya. Pastel, ya. Ini nih, tambahin pastel. Semangat sehat ya, Obong. Semangat pulang. Jangan. Ini video YouTube. YouTube. Malam ini. Makasih ya. Selamat makan. Selamat makan semua. Lis makan, Lis. Beda penampilanmu dengan batu hari itu. Kayak gini memang panas ternyata. Sudah saya. Kalau kemarin itu darurat cepat, semuanya cepat-cepat. Ibu, tasnya di resleting dulu, tasnya. Oke. Semangat ya Ibu, jagain opung ya. Oke. Sibuk. Selamat makan Bang. Pak Hadi udah makan? Udah. Bang, udah makan Bang? Udah. Terima kasih ya Bang. Enggak ada darah buruk sama kacang. Semangat opung. Ya. Mantap.
Sarang kok hinaruni dohon akan bunga-bunga dan naboy begang kurohaki honama upilit rezeki sifat salah saya dia cu awanak naon